Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, pada kesempatan kali ini saya ingin menampilkan dan berbagi tentang soal-soal kompetensi teknis yang saya ambil dari platform Ayo Guru Belajar kemdikbud.go.id untuk seri PPPK tahun 2021. Baiklah, mari kita siapkan dan kita belajar bersama-sama. Baik, ini adalah soal yang pertama. Perhatikan aktivitas berikut ini. Yang pertama, peserta didik bereksperimen untuk menjawab pertanyaan. Kemudian, peserta didik membaca sumber belajar lain untuk menjawab pertanyaan. Peserta didik membaca sumber belajar lain atau mengamati objek untuk menjawab pertanyaan. Dan peserta didik berdiskusi untuk menjawab pertanyaan. Nah, keempat aktivitas tersebut merupakan aktivitas yang mana? Apakah mengamati, menalar, menanya, mengumpulkan informasi, atau mengkomunikasikan? Sebelum kita menjawab yang mana pilihan jawaban yang paling tepat, saya ingin share terlebih dahulu masing-masing aktivitas dari mengamati, menalar, menanya, mengumpulkan informasi, dan mengkomunikasikan. Oke, kita lihat yang pertama ya. Untuk mengamati ini merupakan metode yang mengutamakan kebermaknaan proses pembelajaran atau meaningful learning. Nah, kegiatan belajar yang dilakukan dalam proses mengamati itu, ini perlu digarisbawahi, yaitu membaca, mendengar, menyimak, melihat tanpa ataupun dengan alat. Apakah keempat aktivitas ini berkaitan dengan kegiatan mengamati? Selanjutnya kita lihat aktivitas yang lainnya, yaitu kegiatan menanya. Menanya merupakan kegiatan pembelajaran yang dilakukan dengan cara mengajukan pertanyaan tentang informasi yang tidak dipahami dan apa yang diamati, atau pertanyaan untuk mendapatkan informasi tambahan tentang apa yang diamati, dimulai dari pertanyaan faktual sampai pertanyaan yang bersifat hipotetik. Kemudian kita lihat lagi, untuk mengumpulkan informasi atau eksperimen, ini merupakan kegiatan pembelajaran yang berupa eksperimen, membaca sumber lain selain buku teks, mengamati objek atau kejadian atau aktivitas, dan wawancara dengan narasumber. Kita lihat apakah di sini ada berhubungan dengan keempat aktivitas di sini. Kemudian yang lainnya yaitu menalar. Menalar adalah kegiatan pembelajaran yang berupa pengolahan informasi yang sudah dikumpulkan, baik terbatas dari hasil kegiatan mengumpulkan atau eksperimen maupun hasil dari kegiatan mengamati dan kegiatan mengumpulkan informasi. Dan satu lagi, mengkomunikasikan. Ini merupakan kegiatan pembelajaran yang berupa penyampaian hasil pengamatan, kesimpulan berdasarkan hasil analisis secara lisan, tertulis, atau media lainnya. Oke, dari kelima aktivitas yang sudah kita pelajari barusan, kita lihat yang pertama ini ada eksperimen. Mana ya eksperimen? Nah, ternyata ada di sini ya, mengumpulkan informasi. Kemudian membaca sumber lain. Nah, ini ada selain buku teks, mengamati objek, wawancara dengan narasumber, itu artinya berdiskusi untuk menjawab pertanyaan. Berarti dari keempat aktivitas ini yang paling tepat ini termasuk dalam aktivitas mengumpulkan informasi. Jadi jawaban yang benar adalah D. Pertanyaan kedua. Pernyataan berikut yang menjelaskan makna istilah kognitif adalah, saya yakin kawan-kawan sudah tidak asing lagi ya dengan istilah kognitif. Apakah kognitif itu merupakan kemampuan mengemukakan pendapat, kemampuan berkomunikasi, kemampuan untuk mengintegrasikan diri, kemampuan untuk memecahkan masalah, atau kemampuan berinteraksi? Nah, saya ingin menampilkan terlebih dahulu definisi kognitif menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia. Yang pertama, kognitif adalah berhubungan dengan atau melibatkan kognisi. Dan yang kedua, berdasar kepada pengetahuan faktual yang empiris. Kemudian saya juga ingin menampilkan bahwa menurut Benjamin Bloom, dimensi proses kognitif ini tersusun secara hierarkis mulai dari mengingat,
memahami, menerapkan, menganalisis, menilai, dan mengkreasi. Yang akhirnya itu tujuannya adalah untuk memecahkan masalah. Jadi, jawaban yang paling tepat di antara kelima pilihan ini yang dapat menjelaskan makna istilah kognitif adalah kemampuan untuk memecahkan masalah. D. Di bawah ini adalah tipe belajar menurut Habermas, kecuali apakah belajar aktif, belajar emansipatoris, belajar praktis, belajar konsep, belajar teknis. Mana yang bukan merupakan tipe belajar menurut Habermas. Oke, kita lihat terlebih dahulu ya, 3 tipe belajar menurut Habermas. Yang pertama adalah technical learning atau belajar teknis. Di sini, peserta didik belajar berinteraksi dengan alam sekitarnya. Contohnya adalah IPA atau Science ya. Berarti jawaban E atau belajar teknis ini benar. Kemudian kita lihat yang berikutnya, tipe belajar menurut Habermas adalah practical learning atau belajar praktis, di mana seseorang dapat berinteraksi dengan lingkungan sosialnya, yaitu dengan orang-orang di sekelilingnya dengan baik. Ilmu yang berkaitan dengan practical learning ini adalah sosiologi, komunikasi, psikologi, antropologi, dan lain-lain ya. Sehingga di sini jawaban yang C, belajar praktis, ini juga merupakan tipe belajar menurut Habermas. Dan yang terakhir, yang ketiga adalah emancipatory learning atau belajar emansipatory, di mana pada tipe belajar ini menekankan upaya agar seseorang mencapai suatu pemahaman dan kesadaran yang tinggi akan terjadinya perubahan atau transformasi budaya dalam lingkungan sosialnya. Nah, ilmu yang berkaitan dengan ini adalah tentang budaya dan bahasa, sehingga jawaban B juga benar, belajar emansipatoris. Lalu yang mana yang bukan? Apakah belajar aktif atau belajar konsep? Kalau belajar konsep, semua mapel, semua mata pelajaran, semua ilmunya tentu saja harus kita pelajari konsepnya. Berarti belajar konsep ini juga termasuk tipe belajar menurut Habermas. Yang bukan adalah belajar aktif. Soal selanjutnya. Pak Aris merupakan guru kelas 5 SD. Ketika memberikan pelajaran menyanyi atau musik, memilih lagu-lagu dari asal daerah peserta didiknya. Tindakan guru tersebut karena memperhatikan karakteristik peserta didik, terutama dalam hal apa? Minat, etnik, kultural, gender, atau status sosial. Kita lihat terlebih dahulu, karakteristik peserta didik itu meliputi etnik, kultural, status sosial, minat, perkembangan kognitif, kemampuan awal, gaya belajar, motivasi, perkembangan emosi, perkembangan sosial, perkembangan moral dan spiritual, serta kemampuan motorik. Nah, pada soal ini, kita perlu menggarisbawahi bahwa di sini Pak Aris memberikan pembelajaran menyanyi atau musik dengan memilih lagu-lagu dari asal daerah peserta didiknya. Berarti ini terkait dengan etnik atau kultural. Nah, di antara ini yang paling tepat adalah kultural, karena terkait dengan unsur budaya. Soal berikutnya, strategi guru saat peserta didik belum siap melakukan keterampilan berpikir tingkat tinggi adalah: apakah tetap melakukan aktivitas dengan keterampilan berpikir tingkat tinggi, ataukah membangun skemata dari pengetahuan awal yang telah diperoleh sebelumnya dengan pengetahuan baru yang akan diajarkan, atau membentuk kelompok siswa dengan kemampuan yang berbeda-beda atau heterogen, atau D, merubah perencanaan disesuaikan dengan kemampuan siswa. Nah, sebelum menjawabnya, kita lihat dulu. Ada 3 aspek untuk keterampilan berpikir tingkat tinggi atau HOTS, High Order Thinking Skill. Yang pertama adalah transfer of knowledge atau transfer ilmu pengetahuan. Kemudian yang kedua adalah critical and creative thinking, berpikir kreatif dan kritis. Dan yang terakhir adalah problem solving. Apakah dari A, B, C, D ini ada yang terkait ke sini? Oke, kita lihat dari yang D dulu ya. Mengubah perencanaan sesuaikan dengan kemampuan siswa.
itu tidak mewakili dari ketiga aspek ini. Kemudian membentuk kelompok siswa dengan kemampuan yang heterogen juga tidak. Membangun skemata dari pengetahuan awal yang telah diperoleh sebelumnya dengan pengetahuan baru yang akan diajarkan juga tidak. Maka yang paling tepat di sini adalah tetap melakukan aktivitas dengan keterampilan berpikir tingkat tinggi. Jadi jawaban yang benar adalah yang A. Perhatikan contoh soal HOTS di bawah ini. Manakah indikator soal yang paling tepat untuk soal di atas? Pemerintah Indonesia pernah menerapkan program transmigrasi, terutama dari dalam Pulau Jawa keluar untuk mengatasi masalah kependudukan. Kini, transmigrasi dianggap sudah tidak relevan lagi. Dulu, karena kita menganggap penduduk itu beban, maka yang kita pikirkan adalah transmigrasi dari Jawa keluar. Hari ini itu bukan lagi solusi yang efektif, kata JK di Istana Wapres Jalan Kebon Siri, Jakarta Pusat pada Jumat 24 Agustus 2018. Nah, berdasarkan kasus di atas, apa yang Anda lakukan untuk mengatasi masalah kependudukan tersebut? Jelaskan alasanmu. Di sini dicari indikator soal yang paling tepat. Apakah disajikan teks tentang kependudukan? Siswa dapat menyebutkan faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya ledakan penduduk. Dilihat juga ya pertanyaan di sini. Apa yang Anda lakukan untuk mengatasi masalah kependudukan? Sedangkan di sini menyebutkan faktor-faktor. Kemudian, disajikan permasalahan kontekstual, ini yang B, tentang kependudukan. Siswa dapat menyelesaikan permasalahan tersebut menggunakan konsep kependudukan. Nyambung nggak sama sini? Disajikan teks, siswa dapat menjelaskan pengertian kependudukan. Benarkah terkait dengan soal ini? Disajikan suatu kasus tentang kependudukan, siswa dapat menjelaskan terjadinya ledakan penduduk di suatu negara. Apakah teks di atas berkaitan dengan pilihan D ini? Nah, tapi sebelum kita menjawab, saya ingin menjelaskan terlebih dahulu bahwa untuk HOTS ya, proses kognitif yang terjadi itu menyentuh level C4, C5, dan C6, sedangkan C1 sampai C3 itu termasuknya kategori LOTS. Nah, karena yang kita cari ini adalah indikator soal HOTS, berarti kita harus mengacu pada C4, C5, dan C6, yaitu menganalisis untuk C4, C5 itu menilai atau mengevaluasi, dan C6 adalah mengkreasi atau mencipta. Sehingga nanti kata kerja operasional yang akan kita pilih nantinya harus mengacu pada salah satu di antara ini, apakah C4, C5, atau C6. Jangan C1, C2, atau C3 karena tidak termasuk ke dalam kriteria HOTS. Saya ingatkan kembali kata kerja operasional untuk yang C4, C5, dan C6. Kita fokus ke sini. Nah, sekarang kita analisis berdasarkan KKO atau kata kerja operasionalnya. Untuk yang A, menyebutkan. Yang B, menyelesaikan. Yang C, menjelaskan. Dan yang D juga menjelaskan. Kalau kita lihat berdasarkan taksonomi Bloom, menyebutkan itu berada pada C1 ya, ini menyebutkan. Sehingga jawaban yang A ini salah karena C1, C2, C3 itu tidak menggambarkan HOTS. Kemudian yang B menyelesaikan. Nah, jika kita cari di sini mungkin tidak ada ya menyelesaikan. Tapi menyelesaikan itu melibatkan proses mengingat, memahami, menerapkan, menganalisis, mengevaluasi, mencipta sehingga dapat menyelesaikan suatu permasalahan. Kemudian yang C, menjelaskan itu ada di sini, di C2. Sehingga yang D juga karena sama-sama menjelaskan ada di C2. Sehingga yang paling tepat yang mewakili indikator HOTS itu adalah yang B. Selanjutnya ini adalah matriks kemampuan berpikir pada dimensi pengetahuan. Nah, di sini yang ditanyakan adalah indikator menyebutkan benda-benda yang ada di kelas, termasuk pada posisi yang mana? Apakah yang A, berarti mengingat dimensi pengetahuannya faktual? Apakah B, memahami faktual? Apakah C, memahami konseptual? Atau D, mengaplikasikan dimensinya
konseptual. Yang akan kita analisis adalah kata kerja operasional menyebutkan. Oke, kita sajikan lagi kata kerja operasional menurut taksonomi Bloom bahwa menyebutkan itu ada di C1 ya, sehingga di sini yang benar jawabannya A. Selanjutnya, kegiatan pembelajaran yang melibatkan secara maksimal seluruh kemampuan peserta didik yang diawali dengan pemberian rangsangan, mengajak peserta didik dalam mengidentifikasi masalah, melakukan pengumpulan data dan mengolah data sehingga mampu memberikan pembuktian dan menarik kesimpulan, maka model yang tepat digunakan untuk kegiatan pembelajaran di atas itu apa? Apakah problem-based learning, project-based learning, inquiry learning, atau discovery learning? Kita lihat dulu sintak masing-masing model pembelajaran ini. Yang pertama, model pembelajaran discovery learning. Ada stimulation, problem statement, data collection, verification, dan generalization. Kalau yang inquiry, ada orientasi masalah, ada pengumpulan data dan verifikasi, ada pengumpulan data melalui eksperimen, pengorganisasian dan formulasi eksplanasi, serta analisis proses inquiry. Sekarang beralih ke model pembelajaran problem-based learning, mengidentifikasi masalah, menetapkan masalah melalui berpikir tentang masalah dan menseleksi informasi-informasi yang relevan. Di awal-awalnya sudah disajikan masalah ya. Kemudian yang ketiga, mengembangkan solusi. Yang keempat, melakukan tindakan strategis. Dan yang kelima, melihat ulang dan mengevaluasi pengaruh-pengaruh dari solusi yang dilakukan. Sekarang, project-based learning. Ada penentuan pertanyaan mendasar. Ada mendesain perencanaan project, ini tahapannya. Menyusun jadwal. Kemudian pengamatan terhadap peserta didik dan kemajuan proyek. Ada fase penilaian dan terakhir refleksi dan temuan baru. Oke, kita lihat di sini. Tadi tahapan yang pertama adalah pemberian rangsangan. Itu masuk ke dalam stimulasi atau stimulation. Kemudian mengajak peserta didik dalam mengidentifikasi masalah. Masuknya ke problem statement. Pengumpulan data ke data collection. Mengolah data sehingga memberikan pembuktian itu adalah verification. Menarik kesimpulan adalah generalization. Maka ini merupakan kegiatan pembelajaran untuk model discovery learning. Jawabannya adalah D. Salah satu sintaks problem-based learning adalah mengorganisasikan peserta didik untuk belajar. Contoh aktivitas pembelajarannya apa? Apakah siswa berdiskusi dan membagi tugas untuk mencari data atau bahan ataupun alat yang diperlukan untuk menyelesaikan masalah? Yang kedua, kelompok melakukan diskusi untuk menghasilkan solusi pemecahan masalah? Ataukah siswa melakukan penyelidikan? Atau kelompok mengamati dan memahami masalah yang disampaikan guru atau yang diperoleh dari bahan bacaan? Yang mana nih problem-based learning? Saya ingatkan kembali dengan menampilkan langkah kerja pada problem-based learning. Di sini kita garis bawahi yang dicari adalah untuk langkah kerja mengorganisasikan peserta didik untuk belajar. Jika kita bandingkan dengan gambar di sebelah ini, nah bisa kita ketahui yang ini ya. Untuk mengorganisasikan peserta didik untuk belajar, aktivitasnya adalah peserta didik berdiskusi dan membagi tugas untuk mencari data atau bahan-bahan atau alat yang diperlukan untuk menyelesaikan masalah. Berarti jawaban yang benar adalah yang A. Aktivitas pembelajaran pada model project-based learning pada sintaks mendesain perencanaan produk. Saya sajikan untuk langkah kerja model pembelajaran project-based learning, mendesain perencanaan. Berarti yang ini. Nah, di sini aktivitasnya adalah peserta didik berdiskusi, menyusun rencana pembuatan proyek, pemecahan masalah meliputi pembagian tugas, persiapan alat, bahan, media, dan sumber yang dibutuhkan. Berarti itu adalah jawaban A.
Salah satu aktivitas menjawab pertanyaan atau membuktikan benar tidaknya hipotesis merupakan sintak discovery learning yang bagian mana? Saya sajikan kembali. Model pembelajaran discovery learning itu kan ada stimulation, problem statement, data collection, verification, dan generalization. Yang akan kita analisis, kegiatan menjawab pertanyaan atau membuktikan benar tidaknya hipotesis masuk ke yang mana? Yaitu yang verification. Ya, pengolahan data dan pembuktian. Jadi jawabannya adalah yang D. Peserta didik berdiskusi menyusun rencana pembuatan proyek pemecahan masalah, meliputi pembagian tugas, persiapan alat, bahan, media, sumber yang dibutuhkan. Aktivitas pembelajaran di atas merupakan model project-based learning pada sintak yang mana? Apakah mendesain perencanaan produk, memonitoring keaktifan dan pengembangan proyek, pertanyaan mendasar atau menyusun jadwal pembuatan? Oke, kita lihat langkah kerja untuk model pembelajaran project-based learning. Di sini, peserta didik berdiskusi menyusun rencana pembuatan proyek pemecahan masalah, meliputi pembagian tugas dan seterusnya ada di sini ya. Berarti itu adalah langkah kerja untuk mendesain perencanaan produk. A. Untuk menilai siswa dalam memahami paragraf, guru meminta siswa untuk menuliskan kembali dengan menggunakan kalimatnya sendiri. Teknik penilaian apakah yang sebaiknya dilakukan? Apakah tes tertulis, penilaian produk, penilaian praktik, atau tes lisan? Nah, saya ingin menyampaikan dulu bahwa teknik penilaian untuk kompetensi pengetahuan ada tes tertulis, ada tes lisan, dan ada tes penugasan. Sedangkan untuk kompetensi keterampilan ada penilaian praktik, penilaian produk, penilaian proyek, penilaian portofolio, dan teknik lainnya, misal tes tertulis. Di sini, guru meminta siswa untuk menuliskan kembali. Berarti ini sudah jelas, jika menuliskan kembali, maka teknik penilaian yang paling tepat adalah tes tertulis. A. Soal berikutnya, manakah indikator yang sesuai untuk soal berikut? Perhatikan data penjualan beras selama 5 hari di samping. Jika rata-rata beras yang terjual adalah 42 kintal, maka banyak beras yang terjual pada hari Rabu. Hari Rabu dikasih tanda tanya ini. Nah, banyak beras yang terjual pada hari Rabu. Kita analisis satu persatu. Kita mulai dari yang D. Disajikan diagram data penjualan beras, betul. Siswa dapat menentukan banyak beras yang terjual pada hari Kamis, padahal di sini hari Rabu. Salah ya berarti. Kemudian yang C, disajikan diagram data penjualan beras. Siswa dapat menentukan pencapaian penjualan beras tertinggi, salah. Yang B, disajikan penjualan sembako, padahal di sini beras ya. Kemudian menentukan banyak sembako yang terjual selama 5 hari. Tidak juga, yang jawaban yang benar yang A. Disajikan diagram data penjualan beras, siswa dapat menentukan banyak beras yang terjual pada hari Rabu. A jawabannya. Perhatikan kata atau istilah liquid dalam pembelajaran IPA dengan istilah liquid atau likuiditas dalam pembelajaran IPS. Nah, istilah tersebut memiliki arti yang berbeda dengan konteks masing-masing. Kesalahan memahami suatu istilah dapat menghambat dalam proses komunikasi pembelajaran. Hambatan ini biasa disebut apakah hambatan personal, hambatan budaya, hambatan lisan, atau hambatan semantik. Kita lihat terlebih dahulu, faktor penghambat komunikasi efektif dalam pembelajaran itu ada 7. Yang pertama adalah gangguan fisik, berkaitan dengan situasi, tempat, suasana pada saat komunikasi berlangsung. Yang kedua adalah gangguan mekanik. Ini terjadi pada alat atau media yang kita gunakan dalam berkomunikasi. Kemudian gangguan semantik. Semantik adalah pengetahuan mengenai pengertian kata-kata yang sebenarnya. Gangguan budaya. Masing-masing kelompok sosial pasti memiliki lambang-lambang tertentu kan untuk mengungkapkan sesuatu ya. Kemudian gangguan kepentingan. Nah, ini komunikan hanya akan memperhatikan pesan yang dianggap ada hubungan dengan kepentingan dia. Jadi kalau nggak ada hubungannya dia tidak memperhatikan. Gangguan motivasi. Motivasi akan mendorong seseorang berbuat sesuatu yang sesuai dengan keinginan atau kebutuhan seseorang. Dan yang terakhir adalah gangguan prasangka. Prasangka merupakan suatu sikap dari seseorang yang mencurigai orang lain
dengan membanding-bandingkan dirinya atau orang lain yang mengarah pada perasaan negatif ya. Jadi tendensinya negatif. Nah, kalau di sini kata kuncinya tadi adalah memiliki arti yang berbeda dengan konteks masing-masing. Berarti hubungannya dengan kebahasaan. Maka yang paling tepat di sini adalah gangguan semantik ya. Karena semantik adalah pengetahuan mengenai pengertian kata-kata yang sebenarnya. Jadi jawaban yang benar adalah yang D. Pada saat tertentu, siswa tidak akan memperhatikan apa yang dijelaskan oleh guru ketika dia menganggap penjelasan guru semakin tidak jelas, semakin bingung, bahkan semakin stres. Hal ini merupakan hambatan komunikasi antara guru dan siswa dalam bentuk apa? Saya tampilkan lagi 7 faktor penghambat komunikasi efektif. Yang pertama, gangguan fisik tadi berkaitan dengan situasi, tempat, dan suasana saat komunikasi berlangsung. Berarti tidak ada hubungannya dengan permasalahan pada soal ini ya, sehingga jawaban yang D ini salah. Kemudian gangguan mekanik, ini hubungannya sama alat atau media yang digunakan untuk berkomunikasi. Ini juga tidak berkaitan. Maka jawaban yang B salah. Gangguan semantik. Nah, gangguan semantik ini berkaitan dengan kebahasaan mengenai pengertian kata-kata yang sebenarnya. Berarti jawaban yang A juga salah. Jadi jawaban yang benar adalah gangguan kepentingan, karena di sini si komunikan hanya akan memperhatikan pesan yang dianggap ada hubungan dengan kepentingan dia ya. Jadi jawaban yang benar untuk situasi di atas adalah yang C. Contoh pesan nonverbal yang terjadi pada proses pembelajaran di kelas yaitu: apakah siswa menanggapi langsung pertanyaan dari guru yang ditujukan kepadanya? Ataukah B, siswa bertanya langsung tentang materi pelajaran yang tidak mengerti? Atau C, guru memberikan standing applause kepada kelompok yang presentasi hasil kerjanya bagus? Ataukah D, guru memberikan instruksi dengan tegas supaya siswa tidak bekerja sama dalam mengerjakan ujian? Oke, saya share dulu ya. Dari segi bentuknya, bahasa itu memang dibagi menjadi 2 bagian, yaitu bahasa verbal dan nonverbal. Apa yang dimaksud dengan bahasa verbal? Bahasa verbal adalah bahasa yang digunakan dalam bentuk kata-kata atau kalimat yang diucapkan atau ditulis. Sehingga ketika yang A tadi, siswa menanggapi langsung, berarti itu berbentuk kata-kata yang diucapkan. Sedangkan bahasa nonverbal yaitu bahasa yang diungkapkan dalam bentuk gerak-gerik tubuh, jarak, atau gambar. Ini pertanyaannya adalah nonverbal, berarti kita lihat yang bagian 2. Gerak-gerik tubuh, mana yang gerak-gerik tubuh? Berarti di sini yang standing applause. Ya, tidak ada ungkapan dalam bentuk kata-kata. Selanjutnya, secara sederhana komunikasi dikatakan efektif apabila pesan yang disampaikan oleh pengirim sama maknanya dengan pesan yang ditangkap dan dipahami oleh penerima. Diagram yang menunjukkan komunikasi efektif adalah yang mana? Apakah persepsi dulu, kemudian menimbulkan interpretasi, kemudian menimbulkan aksi dan pemahaman? Ataukah yang B? Action dulu, kemudian perception, mengakibatkan interpretation, dan akhirnya understanding? Ataukah dari action dulu ke understanding, kemudian ke perception, dan dilanjut ke interpretation? Atau yang D, persepsi dulu, interpretasi kemudian menghasilkan pemahaman, dan akhirnya menghasilkan aksi. Saya mendapat kutipan dari modul seri belajar PPPK dari kemdikbud.go.id. Di situ ditulis bahwa komunikasi tidak efektif jika terjadi perbedaan makna pesan atau persepsi yang akan menghasilkan salah menafsirkan maksud pesan tersebut, jadi misinterpretation, dan akan berakibat misunderstanding, kesalahpahaman. Hasilnya akan menghasilkan misaction, aksi yang keliru. Nah, kalau kita negasikan ini, kalau ini kan komunikasi tidak efektif, berarti komunikasi efektif itu akan terjadi apabila persepsi dulu, makna pesan itu diterima dengan benar, kemudian partner komunikasi itu menafsirkan atau menginterpretasi, nantinya akan menghasilkan understanding atau pemahaman, dan akan menghasilkan aksi. Jadi urutannya persepsi, interpretasi, understanding, dan action. Jadi jawabannya yang D.
5 hal yang perlu diperhatikan guru dalam membangun iklim komunikasi yang positif dengan peserta didik, yaitu apakah respect, sympathy, audible, courtesy, dan humble, atau dan seterusnya sampai D. Nah, kita lihat dulu ya. Membangun iklim komunikasi yang positif dengan siswa itu melibatkan 5 hal. Pertama, respect, atau merupakan sikap menghargai setiap individu yang menjadi sasaran pesan yang kita sampaikan. Yang kedua adalah empati. Empati adalah kemampuan menempatkan diri pada situasi atau kondisi yang dihadapi orang lain. Yang ketiga, audible. Audible ini dapat didengarkan atau dimengerti dengan baik, berarti pesan yang kita sampaikan bisa diterima dengan baik oleh si penerima pesan. Yang keempat ada clarity, kejelasan dari pesan itu sendiri sehingga tidak menimbulkan multi interpretasi atau berbagai penafsiran yang berlainan. Humble atau sikap rendah hati, tidak merasa lebih baik dari yang lain, menghargai yang lain, mau mendengar, menerima kritik, tidak sombong dan tidak memandang rendah orang lain. Nah, berarti 5 hal dalam membangun komunikasi positif dengan peserta didik adalah respect, empathy, audible, clarity, dan humble. Yang mana? Yang D. Salah satu faktor penunjang keberhasilan komunikasi yang efektif adalah faktor etos atau nilai-nilai pada diri komunikator. Secara teoritis, hal-hal apa sajakah yang dapat membangun etos guru sebagai komunikator dalam pembelajaran? Apakah kepercayaan dan daya tariknya? Apakah emosi dan intelektualnya? Ataukah kepercayaan dan latar belakang budaya? Atau daya tarik dan kecerdasan? Saya sampaikan dulu ada beberapa faktor yang mendukung timbulnya etos pada diri guru. Yang pertama, kesiapan. Yang kedua, atau preparedness. Persiapan yang matang ini akan menentukan keberhasilan komunikasi. Penampilan dan materi pelajaran adalah contoh yang harus dipersiapkan dengan matang. Di penampilan ini berarti kaitannya sama daya tarik ya, akan nanti menghasilkan daya tarik tersendiri. Nah, kemudian kesungguhan atau seriousness. Kepercayaan siswa pada guru akan timbul jika seorang guru itu menunjukkan kesungguhan dalam penyampaian materi. Tapi bukan berarti tidak ada unsur humor pada saat guru melakukan atau menjadi fasilitator dalam proses pembelajaran. Yang ketiga, ketulusan atau sincerity. Seorang guru harus membawa kesan bahwa guru itu tidak terpaksa ya dalam menyampaikan materi pelajaran, tapi sangat tulus untuk menyampaikan materi pelajaran tersebut. Kemudian kepercayaan atau confidence, tidak ragu-ragu dan memiliki keyakinan untuk menghadapi segala situasi. Nah, confidence ini menjadikan seorang guru tidak ragu-ragu dan memiliki keyakinan untuk menghadapi segala situasi. Lalu, ketenangan atau poise. Tenangan yang ditunjukkan guru akan menimbulkan kesan bahwa guru sudah berpengalaman dalam menghadapi siswa dan menguasai persoalan yang dibahas. Kemudian keramahan atau friendship. Keramahan adalah bentuk ekspresi sikap etis atau santun dari guru terhadap siswa. Jadi yang harus santun tidak hanya siswa terhadap guru, tapi guru terhadap siswa juga. Dan yang terakhir adalah kesederhanaan atau moderation, di mana kesederhanaan ini bisa menunjukkan kemurnian sikap. Jadi di sini yang bukan merupakan faktor penunjang keberhasilan komunikasi efektif adalah faktor emosi, tidak ada ya di sini. Intelektual juga tidak ada, latar belakang budaya juga tidak ada, dan kecerdasan juga tidak ada. Karena kecerdasan sama intelektual itu sama. Jadi yang benar jawabannya adalah kepercayaan dan daya tarik. Kepercayaan ini jelas, daya tarik yang mana? Daya tarik itu apabila guru memiliki kesiapan, kesungguhan, ketulusan, kepercayaan, ketenangan, keramahan, kesederhanaan, itu merupakan daya tarik tersendiri. Jawabannya A. Ya, demikian yang bisa kita diskusikan bersama-sama pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat. Terima kasih sudah menyimak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.